fitrah yang lain tidak tumbuh gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia tumbuh sebagai seorang laki-laki tapi tidak laki-laki gitu Bapak Ibu. Dia tumbuh sebagai seorang perempuan tetapi keperempuanannya tidak tumbuh Bapak Ibu. Bapak kalau mau serius ngurus anak yang terbaik itu adanya di usia 0 sampai kelas 2 bawah. Ini terbaik. Kalau di sekolahan, kalau mencari guru yang paling hebat itu carilah guru PAUD, TK dan kelas 2 SD PAUD. Itu yang baik. Karena di usia itu semuanya paling baik sepanjang hidup manusia. Itu baik ya. Jadi apa yang terbaik, fitrah apa yang terbaik, fitrah pendengaran, fitrah penglihatan, fitrah apa saja itu terbaiknya ada di usia setidak-tidaknya kelas 3 ke bawah betul Pak. Jadi sayanglah kalau sebuah sekolah punya guru PAUD, TK dan SD ke bawah, kelas 9 ke bawah bukan guru yang terbaik. Kenapa sayang? Karena Allah memberikan yang terbaik di usia itu harusnya dipilih orang-orang yang terbaik juga, betul Pak. Ya baik. Jadi hancurnya negara ini salah satu penyebabnya adalah karena hancurnya kompetisi guru PAUD dan TK, Bapak Ibu. Sepanjang guru PAUD, TK dan SD kelas 9 ke bawah bukan guru yang terbaik, susah berharap negara ini hebat atau tidak, Bapak. Sepanjang Bapak punya anak dari TK, PAUD sampai sekitar kelas 2, kelas 3 ke bawah, bukanlah Bapak dan Ibu yang serius mengurus anak-anak, itu jangan berharap negara ini akan hebat kemudian hari. Itu secara ilmu pengasuhan itu apa itu. Itulah sebabnya dan bunda kita mau mendiskusikan hari ini tentang bagaimana mengasuh ya. Oke. Ya. Itulah sebabnya hari ini kita mau diskusi ya Bapak Ibu ya. Ini saya bukan punya kelebihan apa-apa dari Bapak dan Ibu, sama-sama kita diskusi. Saya mengenalkan diri saya dulu Bapak Ibu sebelum kita diskusi. Saya pernah jadi guru PAUD, guru TK Bapak dan Ibu, guru TK, guru SD. Jadi sebelum SDIT berdiri, sebelum SDIT pertama berdiri, kita dulu mendirikan sekolah namanya Taman Quran. Taman Quran itu sederajat dengan Taman KIT, gitu Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu saya jadi gurunya, guru laki-laki waktu itu Bapak Ibu ya. Kemudian baru berdiri namanya SDIT Nurul Fikri, sekitar 30 tahun yang lalu lah gitu Bapak Ibu. Nah, ayah dan bunda, saya mendirikan dengan beberapa teman-teman namanya Lingkar Ayah Indonesia. Lingkar Ayah Indonesia itu adalah bikin lembaga untuk para ayah. Nah, kenapa saya bikin lembaga untuk khusus untuk para ayah? Karena persoalan yang paling besar kalau mau jujur Bapak dan Ibu di negara kita ini adalah persoalan keterlibatan ayah di dalam pengasuhan. Itu apa itu ya? Jadi persoalan anak-anak, persoalan korupsi, persoalan narkoba, persoalan perselingkuhan, persoalan yang lain-lain, salah satu penyebabnya adalah Bapak Ibu karena persoalan ketidakhadiran ayah di dalam pengasuhan anak-anak kita. Saya bantu beberapa lembaga negara, ayah dan bunda, ada lembaga negara yang berurusan dengan korupsi, dengan narkoba dan lain-lain. Sepanjang saya bekerja di lembaga-lembaga negara itu, saya banyak sekali berurusan. Kenapa orang korupsi? Salah satu penyebabnya adalah karena apa Bapak dan Ibu? Si koruptor ini dia seorang laki-laki tetapi tidak muncul kelaki-lakiannya, itu apa ya? Seorang koruptor ini kenapa dia korupsi? Karena dia nggak berani mengatakan tidak pada tidak. Kenapa dia nggak berani mengatakan tidak pada tidak? Koruptor ini karena ada dulu waktu di umur 9 sampai 15 tahun ayahnya tidak hadir. Apa ayahnya tidak hadir dalam rangka apa? Proses 9 sampai 15 tahun seperti Ibu Bapak ketahui bahwa itu adalah proses melahirkan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Betul ya Bapak Ibu? Jadi umur 9 sampai 15 tahun itu kalau harusnya di sekolah punya program namanya melahirkan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Itu Bapak Ibu? Supaya nanti di umur 16 tahun ke atas anak laki-laki kita tidak hanya tumbuh fisiknya tetapi juga matang sosialnya, matang emosionalnya dari baik. Nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu bagaimana membedakan pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, saya ngasih judul ini ayah dan bunda, mengasuh anak
dengan pantut di era digital. Pantut itu kira-kira seperti apa ya? Bapak seperti apa kira-kira mengasuh yang pantut? Seperti apa kira-kira Pak? Ini nggak usah, ini bukan benar dan salah ya Bapak Ibu ya. Boleh diusul apa saja. Bapak kalau saya tulis di sini mengasuh anak dan pantut itu kira-kira seperti apa? Bayangan ayah. Seperti apa? Seharusnya. Oke, baik. Ya, makasih ayah ya. Jadi mengasuh anak yang seharusnya, itu apa itu? Apa itu seharusnya? Misalnya begini, Bapak dan Ibu yakin anak itu miliknya Allah? Yakin? Berarti harus mengasuh anak itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemilik. Sepakat Bapak dan Ibu? Nah, berarti mari kita cek di rumah kita. Kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, karena anak itu miliknya Allah, Bapak dan Ibu sudah tahu belum yang Allah inginkan terhadap anak sampai 7 tahun itu seperti apa? Gitu Pak? Gitu ya? Karena seperti misalnya di sekolah kita di Al-Hikmah, kalau ada anak murid yang usia 0 sampai 7 tahun atau 8 tahun 9 tahun, berarti di sekolah kurikulum pertamanya bukan kurikulum yang lain, tapi kurikulum pertamanya adalah kurikulum yang diinginkan oleh sang pemilik dari anak. Siapa pemilik dari anak? Allah. Nah, persoalannya Bapak Ibu, sudahkah di sekolah kita kurikulum pertamanya itu kurikulum sesuai dengan sang pemilik? Itu yang cek dulu Bapak Ibu ya. Saya masih ingat ada seorang ulama namanya Ustaz Fatiangkan di Kakak. Sekolah beliau itu adalah sekolah rujukan pertama sekarang di dunia ini. Mau sekolah Nasrani, Yahudi atau apa, berujukan ke sekolah beliau. Apa keunggulan sekolah beliau? Salah satunya itu Pak. Jadi kalau ditanya di sekolah beliau itu, kalau punya anak PAUD, TK dan SD itu kurikulum pertamanya adalah bukan kurikulum yang X apa-apa gitu Bapak Ibu. Tapi kurikulum pertamanya adalah apa yang Allah inginkan terhadap anak 0 sampai 7 tahun dalam Anda. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah beliau itu ada anak umur 9 sampai 15 tahun, lalu ditanya kurikulum pertamanya apa? Adalah kurikulum yang Allah inginkan terhadap anak umur 9 sampai 15 tahun. Persoalannya ayah dan bunda adalah saya dulu di sekolah saya susah sekali mengurus anak-anak itu loh Pak Ibu. Ngurus anak kelas 1 guru mentok, anak kelas 2, kelas 3 guru mentok, kelas 5 guru mentok. Apa sebabnya? Salah satu penyebabnya adalah Allah cemburu itu terhadap sekolah itu Bapak. Gimana Allah cemburu? Miliknya Allah di sekolah itu yang usianya 0 sampai 7 tahun 8 tahun, tetapi tidak diurus dengan apa yang Allah inginkan gitu loh Bapak. Sama seperti kita di rumah kenapa susah sekali mengurus anak-anak? Salah satu penyebabnya adalah kita merasa anak itu milik kita gitu ya guys. Maka kita atur dengan cara-cara kita gitu Bapak. Kalau di sekolah itu merasa anak itu milik sekolah, maka kurikulum itu cara mengasuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan sekolah. Gitu, Pak. Nah, apa yang terjadi ayah dan bunda adalah kenapa susah dulu mengurus anak di sekolah dan di rumah? Salah satunya adalah Allah cemburu gitu loh Pak. Miliknya Allah, tapi diatur dengan cara-cara tidak Allah inginkan gitu ya. Saya bukan mengatakan bahwa teori parenting itu tidak penting gitu Bapak Ibu ya, ilmu-ilmu tentang pengajaran tidak penting, tapi itu boleh kita lakukan setelah kita yakinkan gitu Bapak Ibu bahwa miliknya Allah ini sesuai dulu dengan apa yang Allah inginkan. Gitu Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sehari-hari sudah melakukan ini insyaallah ya. Kalau anak Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun seperti apa kurikulum yang Allah inginkan? Boleh Bapak Ibu sebutkan satu? Kalau saya jujurnya, saya nggak tahu Bapak Ibu. Dulu saya nggak ngerti. Kalau dulu orang bertanya, Ahilman kalau anak 0 sampai 7 tahun yang Allah inginkan seperti apa? Saya nggak ngerti. Bapak Ibu. Dulu di sekolahan ada orang tua murid nanya ke saya, Ahilman ini anak PAUD, TK dan kelas 2 ke bawah ini, kelas 3 ke bawah, itu kurikulumnya seperti apa? Yang saya jawab itu kurikulum yang ada di pemerintah itu Bapak. Padahal anak bukan milik pemerintah. Sepakat Bapak ini? Enggak ya, pemerintah nggak ikut serta nanti di awal hisab akan menjawab semua pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu. Boleh kurikulum pemerintah, boleh Bapak Ibu, tapi nomor kesekian itu Bapak Ibu. Kita minta berkahnya dulu dari Allah Subhanahu Wa Taala karena anak miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita diskusikan. Bapak Ibu yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kelihatan di belakang ya.
Era digital sudah sama-sama tahu lah itu Bapak Ibu, sekarang menjadi maroji itu Bapak Ibu ya, semuanya ke era digital secara sadar nggak sadar. Urusan apa saja kita tanya ke digital. Ibu-ibu, bahkan ada ibu yang mau melahirkan, tidak ya Bunda ya, sudah pembukaan ke-7, pembukaan ke-8, bukan yang pertama diingatkan ke suami, tapi ngechat di WA, di grup WA, gua udah 8 nih, gitu loh Bapak Ibu ya. Harusnya gimana tuh Bapak Ibu ya? Ini ada ya Bapak Ibu ya. Kenapa ayah dan bunda? Kenapa? Nanti kita diskusikan Bunda ya. Persoalan anak-anak misalnya selalu kita tanyakan kepada konselor, selalu kita tanyakan kepada psikolog, lalu kita tanyakan kepada psikiater, ya, lalu kita tanyakan kepada ustadz dan ustazah. Padahal sebenarnya ustadz ustazah, psikolog, psikiater nggak tahu juga karena itu bukan anak beliau gitu loh Pak Ibu ya. Tetapi kenapa kita tidak punya kebiasaan untuk menanyakan itu kepada sang pemilik dari anak itu? Nah, baik, ayah dan bunda yang berkata ini Bapak Ibu sudah lakukan lah ya, sudah mengalami ini. Saya membuatkan beberapa tantangan pengasuhan di era digital. Ibu-ibu merasa nggak ada tantangan pengasuhan di era digital? Udah nggak bisa jawab, saking banyaknya itu Bapak Ibu ya, saking banyaknya anak-anak. Nah baik, tantangan yang pertama itu yang saya catat adalah tantangan pengasuhan baru. Beda nggak kira-kira ibu dan bapak mengasuh anak-anak yang mulai dari era digital? Beda Bapak Ibu? Beda. Anak-anak nanti kita akan lihat digital game. Anak-anak di era ini Bapak dan Ibu, dia bisa menyelesaikan 5 pekerjaan dalam satu waktu, sementara kita dulu Bapak dan Ibu hanya bisa mengerjakan pekerjaan satu waktu. Itu Bapak Ibu ya? Masih ingat Bapak dulu dengan ibu kita, emak kita, bapak kita, kalau makan dia makan aja gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Sekarang anak-anak PR-nya belum selesai, makan belum selesai, minum belum selesai, mau dikirim kemana PR, mobil antar jemput sudah mulai datang, dia santai aja gitu loh Bapak Ibu. Kitanya yang tegang ya Bunda ya, kita kolesterol naik, asam urat naik gitu Bapak Ibu. Tinggal waktu 10 menit lagi, kita bilang, Mas, ya Allah Mas, makan belum selesai, minum belum selesai, PR kamu nggak tahu gitu Bapak Ibu. Anak-anak jawabnya apa Bapak Ibu? Santuy Om, santuy aja gitu loh Bapak Ibu. Kita nggak bisa gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau kita terus mempertahankan pola asuh yang seperti ini, gawat nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau di sekolah, ini saya ngalamin di sekolah, saya nggak tahu di alim apa Ibu ya. Saya ngalamin. Saya adalah guru yang ortodok itu Bapak Ibu. Jadi adalah guru yang openingnya itu dari dulu gitu aja, gitu Bapak Ibu. Masuk ke dalam kelas, apa kabar? Alhamdulillah, itu aja Bapak Ibu. Sementara otak anak itu berubah gitu Bapak Ibu ya. Stimulasinya berubah. Yang masuk setiap detik, setiap menit itu berubah gitu Bapak Ibu. Bayangkan kalau saya itu Bapak Ibu ya, saya masuk nih opening kelas gitu ya. Dari udah 1 tahun openingnya gitu terus gitu Bapak Ibu. Kira-kira anak apa yang terjadi pada anak? Bete nggak kira-kira Bapak? Iya, di rumah dia bete, di sekolah dia bete, terus dia mau kemana? Tidak baik. Kemana dia? Ke sini. Ini yang tidak membuat dia bete itu Bapak Ibu. Ini yang membuat dia secara fitrah dia dapatnya di sini itu Bapak Ibu dan terakhir. Sampai kalau saya masuk, saya pernah Bapak Ibu dulu ngajar anak-anak di belakang, saya masuk di belakang udah ribut, gitu. Masuk ke tengah. Benar tuh Bapak Ibu, melihat batuk. Nah, tanya apa kabar? Gitu. Oh benar tuh Bapak Ibu, alhamdulillah apa gitu. Bayangkan tuh Bapak Ibu, kebayangkan Bapak Ibu. Sekarang kita rubah deh, anak-anak ke depan kita di situ. 1 tahun kita nanya begituan, itu Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi mana? Struktur otaknya menjadi mencium gitu loh Bapak Ibu. Sementara kita suruh dia menghafal, kita suruh dia dengan target-target yang luar biasa. Kita tanyakan achievement ke dia, hafalan sudah berapa, kamu bisa nggak PR seperti apa gitu. Sementara waktu pagi hari kita sudah ciumkan otaknya gitu loh Bapak. Hanya apa? Dia mau pamitan pergi ke sekolah Bapak Ibu ya. Dia sudah hafal tuh pamitan gitu ya, aku berangkat. Anak hafal, nanya bekal kan, masa depan gelap kan, masa depan udah Bapak Ibu ya. Gitu. Belajar yang rajin, hormati guru kan gitu Bapak Ibu. Benar aja. Karena bagi kita nggak, dunia sudah berubah, asupan anak-anak sudah berubah, sementara kita nggak berubah gitu Bapak Ibu.
Itu baru persoalan yang ini. Ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melepas anak-anak ke sekolah, anak kelas 3 ke bawah dengan anak kelas 4 ke SD ke atas, beda nggak kira-kira? Beda. Ya gitulah ayah Iwan, Pak ya. Beda nggak kira-kira? Beda Bapak Ibu. Paling gampangnya gini, paling gampang secara emosional. Kalau anak kelas 3 SD ke bawah itu, kalau Bapak Ibu misalnya dia pamitan, ya aku pamit, Bunda aku pamit, terus kemudian kita bilang gitu, ya nak bekal udah belum? Nggak ada masalah Pak ya. Kalau yang tanya bekal nggak ada masalah Pak ya. Tapi kalau anak 4 SD ke atas, dia pamit sama Bunda, sama ayah di halaman, terus kita bilang bekal gitu apa itu? Oh kesel deh apa itu? Kesel, ayo Bunda. Atau Bapak Ibu yang berdoa Subhanahu wa taala nanti misalnya gini, Mas nanti di sekolahan, dia kesel tuh Bapak Ibu. Karena secara emosional sudah sangat berbeda dengan anak kelas 3 SD ke bawah. Coba gini Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu coba di rumah. Kalau anak kelas 4 SD ke atas, dia pamitan sama Bapak dan Ibu, dia cium tangan Bapak dan Ibu, kemudian Ibu tarik nafas dulu. Terus dia bilang, mau ngomong mah, gitu. Mau nanyain bekal, itu Bapak Ibu ya. Terus Bunda bilang gini, enggak nak, Mama sudah insaf, gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Mama mau apa, Ayah mau apa? Bunda tarik nafas, itu Bapak Ibu. Ini sih secara teknis. Jangan jauh, jangan lebih dari 45 cm. Secara bonding, 45 lebih dari 45 cm itu bondingnya nggak bagus, itu Bapak Ibu. Sama seperti Ibu, kenapa Ibu membangunkan anak jangan dari dapur? Nggak bagus itu Bapak Ibu ya. Karena proses pagi hari itu adalah proses emang 45 cm gitu loh Bapak Ibu. Gitu ya. Sama seperti nanti guru-guru yang anak-anak yang datang pagi hari itu, prosesinya itu guru-guru memang jangan sampai tidak 45 cm gitu loh Bapak Ibu ya, bisa menyentuh dan lain-lain. Jadi sudah dekat, Bunda tarik nafas gitu. Jadi Bunda nggak nanya soal bekal kamu, tapi Bunda mau nanya, kamu bahagia nggak pagi ini? Itu pasti supaya apa Bapak Ibu? Karena memang kepatutannya sudah nggak sama lagi kelas 3 SD ke bawah, itu Bapak Ibu. Sama nanti di sekolah Bapak Ibu, ini sering saya lakukan, saya sudah tobat lagi Bapak Ibu ya. Pokoknya opening kelas 3 sama dengan opening kelas 4, kelas 5, kelas 6, sama aja Bapak Ibu. Saya lakukan ini bertahun-tahun. Kelas 1 openingnya apa kabar, apa-apa, anak-anak 1 senang karena sifatnya masif dan konkret gitu Bapak Ibu. Tapi kalau 4, 5, 6 Bapak Ibu ya, kalau kita bilang apa kabar, alhamdulillah gitu, dia kesel tuh. Kabar alhamdulillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran gitu loh Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Perkembangan emosional sudah sangat berbeda. Dia bilang itu, apakah harus aku menjawab alhamdulillah gitu? Sementara aku tadi pagi melihat Bapak Ibu berantem gitu loh Bapak Ibu. Sudah berbeda sekali kita ya. Sama lah Bapak Ibu ya. Pengasuhan ilmu saya pola yang baru. Bapak Ibu kalau anak kelas 3 SD ke bawah berhasil mengerjakan pekerjaan sesuatu, Bapak Ibu memuji kan? Sama seperti di sekolah kan ya, memuji misalnya. Dia bilang, "Bun, aku pinter sekali mewarnai," kata ustazah gitu. Ibu Bapak bilang apa? Masya Allah gitu ya, tabarakallah, anak kamu hebat sekali mewarnai. Itu pasti Bapak Ibu. Tapi kalau anak Bapak Ibu kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia bilang, ya aku di sekolahan mengerjakan pekerjaan yang sangat sulit ya. Kalau ayah mengatakan begini, Masya Allah, tabarakallah, hebat sekali anak ayah. Nah anak ayah akan bilang begini, biasa aja kali. Gitu ya. Kenapa tuh Bapak Ibu? Kenapa? Udah nggak cocok. Sama perkembangan emosinya nggak cocok gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah ayah dan bunda yang berdoa SWT, kita berarti dari digital ini ayah dan bunda. Kenapa anak-anak senang dengan games? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia senang nama games? Karena dia menemukan fitrah itu di games, gitu Bapak Ibu. Ya, dia dari games, dari grade 1 ke grade 2, games itu dia berhasil grade 1, itu ada proses penyambutannya, tepuk tangannya ribuan gitu Bapak Ibu. Gitu. Ada musiknya, ada tulisannya, kamu juara, kamu juara, kamu juara, kamu juara gitu. Ibunya pulang, dia juga pulang sekolah, ibunya pulang dari pekerjaan, anaknya mau nyampaikan sesuatu yang di sekolah itu amazing banget, itu dia udah lakukan gitu. Sampai kalau orang Jawa bilang tuh menggak gitu loh Pak Ibu. Assalamualaikum kata ibunya, anaknya bilang waalaikumsalam. Ma, aku
sekolahan, aku tadi di sekolahan, kata bu guru, kata bu ustazah, aku pinter sekali apa gitu loh. Terus mamanya bilang apa? Alhamdulillah, lanjutkan. Kata anaknya, Bapak Ibu ya. Kira-kira fitrahnya yang mana nih? Anak-anak mau ke sini atau ke ibunya? Dia suruh. Udah. Bapak pulang dari pekerjaan. Anak TK-nya atau anak kelas satunya, dia bilang gitu, oh satu harian nggak jelas gitu kerjaannya. Neneknya bilang, kamu mau apa? Aku mau ngomong sesuatu sama ayah. Kata neneknya, ngomong sama nenek saja. Enggak boleh. Aku ngomongnya sama ayah. Dia tunggu 9 jam, betul kan? Kedengaran motor berhenti, mobil berhenti, belum selesai, bapaknya assalamualaikum, dia udah jawab, waalaikumsalam. Ayah, aku ketemu guru, sekarang hebat sekali menggambarnya. Ayahnya bilang, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kira-kira apa yang terjadi di anak? Bapak Ibu, ada nggak fitrahnya itu Bapak Ibu? Sementara ayah punya kompetitor nih ayah punya kompetitor nih. Jadi kalau ayah misalnya gini, kalau anaknya juga bilang, ya aku tadi sekolah, kenapa ayah nggak taruh handphone dulu, alisnya ayah kasih ke anak ayah gitu Bapak Ibu. Jadi gitu ya Allah, terus gimana? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang oleh Allah SWT, anak-anak nggak pengen ngomong lama dengan bapak dan ibu. Dia betek juga ngomong pada ibu. Dia hanya butuh satu apa Bapak Ibu? Diterima, gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menerima? Tidak hanya lewat verbal, tapi lewat juga fisik, itu Bapak Ibu ya. Nah, ibu goreng tahu di dapur, anaknya datang, bun, aku tadi di sekolahan gitu ada ya. Kenapa bunda nggak apa gitu ngasih fisik dulu gitu bunda ya? Karena anaknya, jangan bunda bilang, panas ya. Baik. Kemudian kemajuan teknologi, ayah dan bunda, paparan konten, Bapak Ibu sudah ini ya informasinya. Anak-anak yang kelas 5-6 di Indonesia, 578 SD, 5678 yang sudah terpapar ke pornografi itu jumlahnya 92% ya di Indonesia. Jadi kalau anak ayah bunda terpapar pornografi itu artinya dia mengakses pornografi itu lebih dari 15 kali, 20 kali, gitu Bapak Ibu. Kalau dia mengakses pornografi itu sudah menjadi kebiasaan ya Bapak dan Ibu, nanti dia akan pasti insya Allah gitu Bapak Ibu, dia akan lari kepada namanya porno aksi. Maka Bapak dan Ibu, banyak sekali anak-anak kelas 5, 6, 7, 8, 9 yang melakukan porno aksi. Apa porno aksinya mereka? Apa Bapak Ibu? Masturbasi dan onani. Kalau lebih 20 kali dia masturbasi dan onani, hampir sepertiga sistem sarafnya gosong, itu Bapak Ibu. Jadi kalau sistem sarafnya gosong, belajar pun susah, gitu Bapak Ibu. Konsentrasi pun susah. Bapak Ibu nyuruh dia, Mas tolong belikan ini ke warung, kopi apa-apa gitu. Dia lari ke warung. 5 menit kemudian dia balik. Tadi apa aja mah? Yang mau dibeli apa gitu Bapak Ibu. Karena tingkat konsentrasinya sangat rendah. Baik. Nah yang terakhir Bapak Ibu adalah digital jam ini. Tadi yang saya sudah sampaikan, berbeda kita, ini anak-anak kita, ini kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah anak-anak kita yang dia lahir dan tumbuh di era digital, ini kita. Berbeda polanya, berbeda Bapak dan Ibu? Beda pasti ya. Baik. Apa yang harus orang tua dan guru lakukan? Kenapa saya menuliskan guru Bapak dan Ibu? Karena waktu anak kita, salah satu yang terbanyak itu sekarang adanya di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kebayang Bapak dan Ibu kalau anak-anak kita waktunya di sekolah, sementara sekolah guru-guru tidak terlalu memahami persoalan ini. Gitu ya Bunda ya. Baik. Bapak Ibu yang berkah Subhanahu taala, ada bagaimana cara menguatkan fitrah anak-anak di era digital ini? Saya meringkasnya menjadi 3 pilar saja. Ya Bunda ya. Apa itu 3 pilar? 3 pilar itu adalah pilar yang pertama mahabbah, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjaga fitrah anak-anak kita di era digital ini, yang pertama adalah fitrah adalah pilarnya mahabbah atau mencintai, gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa kita mencintai dulu Bapak dan Ibu? Kenapa pilar yang pertama itu mencintai? Karena sayang Bapak dan Ibu yang oleh Allah SWT, kita misalnya di sekolah, guru-guru susah menjadi guru yang hebat tanpa dia mencintai anak.
Betul nggak Bapak dan Ibu? Kita menjadi orang tua, itu Bapak Ibu ya, susah kita memberikan teladan, kita susah mengajar anak-anak kita tanpa kita mencintai anak-anak kita. Baik. Yang kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah itu Bapak Ibu adalah kalau di istilah parenting itu coaching gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama loving, setelah kita mencintai anak-anak, yang kedua tugas kita adalah coaching, melatih, mengajar, membina anak-anak kita. Gitu ya Bunda ya. Jadi sepakat Bapak dan Ibu, tugas pilar yang kedua itu adalah ayah dan ibu adalah coach anak-anak kita. Sepakat Bapak dan Ibu? Jadi kalau begitu sekolah itu tetaplah jadi pembantu, Bapak dan Ibu jadi pelaku. Sepakat Bapak dan Ibu? Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Sekolah menjadi pelaku, ibu-ibu bapak jadi pembantu. Karena soal hisaban kita dihisab Allah gitu Bapak Ibu ya, paling duluan. Sekolah hanya betul-betul hanya membantu saja, tidak ya Bunda ya? Memfasilitasi ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi pelaku utamanya adalah ibu dan ayah. Nah yang ketiga Bapak dan Ibu adalah modeling. Ayah Bunda yang mulia SWT, dari mana ini para ahli itu mengambil? Salah satu yang terbaik itulah mengambilnya dari pola pengasuhan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ada di As-Saffat 102. Ayah dan Bunda, di dalam surat As-Saffat ini, ayah Bunda, As-Saffat 102 ini ada 3 hal yang tadi saya sebutkan itu. 3 pilar yang ibu dan bapak harus dapatkan ini, dan sekolah-sekolah juga dapatkan ini. Guru-guru di sekolah juga punya 3 pilar ini. Kita ambil contoh mahabbah itu dari prosesi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Saya melihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail dengan panggilan ya bunaya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian proses tarbiyah, proses ardiayah, proses coaching itu Bapak Ibu bisa melihat kalau di ilmu tadi Bapak dan Ibu, ini surat As-Saffat 102 ini adalah salah satu pola pengasuhan terbaik buat anak-anak 9 sampai umur 15 tahun. Yang tadi saya sebutkan kurikulum dari Allah, salah satu yang terbaik itu adalah 9 sampai 15 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sekolah kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu salah satu kurikulum terbaiknya adalah As-Saffat 102. Pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, ada yang ditunjukkan Nabi Ibrahim di sini yang kita menyebutnya di ilmu parenting itu coaching itu Bapak Ibu. Bagaimana pola Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai anak, ayah disuruh sama Allah untuk menyembelihmu. Tapi ada satu proses yang sangat luar biasa yang Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail. Apa? Nabi Ibrahim katakan, nah, fikirkanlah apa pendapatmu, gitu Bapak Ibu ya. Perkataan itu Bapak dan Ibu itu sangat cocok dengan anak 9 sampai umur 15 tahun. Gitu Bapak Ibu ya. Sebab anak 9-15 tahun, ayah dan bunda, guru-gurunya tidak boleh lagi menjadi as a teacher, tapi berubah menjadi as a coach. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak umur 9-15 tahun itu, ayah dan bunda, guru-guru kalau di sekolahan nggak boleh banyak ngomong, ya bunda ya. Guru-guru banyak mendengar. Tapi kalau guru-guru di kelas 3 ke bawah harus banyak ngomong, gitu Bapak Ibu. Ini adalah proses coaching yang sangat luar biasa. Baik. Ayah dan bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan contoh coaching. Kalau anak bunda kelas 3 ke bawah, bunda pinjamkan, ayah pinjamkan mulut ayah bunda 70%, kupingnya 30% saja. Kalau kami di sekolahan, kami yang megang anak kelas 3 ke bawah, mulut kami pinjamkan 70%, kuping kami, mulut kami 70%, kuping kami 30%. Kalau kami pegang anak kelas 4 SD ke atas, kami pinjamkan mulut kami yang 70%, kuping kami 70%, mulut kami 30%. Gitu ya Bunda ya? Karena seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim, yang kemudian oleh para ahli parenting menyebutkan kalau di sekolahan anak kelas 4 ke atas itu jadilah sebagai a coach, bukan sebagai as a teacher. Baik. Ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, ini tadi dari mana saya mengambil mahabbah ini, para ahli mengambil 3 pilar ini dari salah satu As-Saffat. Nah di As-Saffat 102 ini juga ada 2 orang yang sangat luar biasa yang akan melakukan prosesi yang 3 tadi itu. Baik. Sebelum kita bicarakan 3 tadi ayah dan bunda, pilar yang 3 itu, para ahli menyebutkan sebelum kita bicarakan pilar coaching, loving, modeling itu, para ahli menganjurkan kepada kita, pada orang tua dan guru-guru, yang pertama dibereskan itu adalah relasi spiritual. Sepakat Bapak dan Ibu?
Ya, kenapa kita memberesi relasi spiritual? Kenapa kita memberesi sholat kita? Bapak Ibu, dalam urusan mengurus anak-anak, kenapa kita membereskan bacaan Al-Quran kita? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu? Karena alasannya apa Bapak Ibu? Kita susah mengurus anak yang miliknya Allah ini tanpa kita mendekat kepada Allah. Sepakat ya Bapak Ibu? Guru-guru di Al-Hikmah ini kenapa menjadi guru yang hebat? Bukan karena persoalan teaching skill Bapak dan Ibu. Bukan karena persoalan kehebatan dia pelatihannya di mana-mana, bukan. Tetapi karena kehebatan qiyamul lail yang nggak pernah putus kita ya, tilawahnya nggak pernah putus kita ya. Karena apa? Apa tadi alasannya? Karena yang dia pegang itu adalah miliknya Allah semua gitu Bapak. Kalau dia nggak sowan kepada Allah, susah dia mengurus anak-anak itu Bapak. Mau sehebat apapun fasilitas di sekolah itu, mau sehebat apapun pelatihan di sekolah itu, kalau dia nggak sujud, gurunya nggak sujud, tilawahnya nggak jelas itu Bapak Ibu, susah memegang anak. Sepakat ya kepada Ibu? Nah yang kedua, ayah bunda, mengurus anak-anak kita ini mempertahankan fitrah di era digital. Yang kedua, yang pertama adalah bereskan relasi spiritual. Bapak Ibu sepakat insya Allah. Yang kedua adalah membereskan relasi pernikahan. Kenapa membereskan relasi pernikahan? Ayah bunda? Saya jawab aja ya Bapak Ibu ya. Udah siang soalnya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengasuhan pasti berhubungan dengan pernikahan. Para ahli menyebutkan pengasuhan dan pernikahan itu bestie gitu loh Bapak Ibu. Ya, seperti apa sepasang suami istri mengasuh anak, sebenarnya begitulah cerminan pernikahannya dia gitu ya. Jadi itu bestie banget. Jadi ayah dan bunda, kalau kita mengasuh anak, berarti yang satu yang kita bereskan lagi adalah soal pernikahan. Apa yang kita inginkan? Mudah-mudahan rumah tangga kita sedunia dan sesurga, serumah dan sejiwa gitu Bapak Ibu. Yang paling berat bagi anak-anak itu adalah bapak ibunya sedunia tapi nggak sesurga gitu Bapak Ibu. Yang paling berat bagi anak-anak tumbuh dan kembang itu adalah bapak ibunya serumah tapi nggak sejiwa gitu Bapak Ibu. Sebenarnya bapak ibunya itu berbeda gitu Bapak Ibu. Ketemu secara fisik setiap hari, tapi jiwa antara bapak dan ibunya udah nggak ketemu sebenarnya. Ini yang paling berat bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak kelas 4 SD ke atas. Ya bunda, serumah tapi nggak sejiwa itu seperti apa? Ya Bapak Ibu. Iya, jadi ngobrol tapi sebenarnya terhubung tapi nggak tersambung sebenarnya gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya mereka udah berbeda sebenarnya. Tapi karena banyak persoalan, nggak enak sama mertua, nggak enak sama RT, sama anak apa lurah gitu Bapak Ibu ya. Mereka tetap memutuskan serumah gitu ya Bunda ya. Tetapi mereka sehari-hari depan anak-anak itu acting gitu ya. Jadi pura-pura bahagia, pura-pura sakinah gitu Bapak Ibu ya depan anak-anak. Padahal mereka sebenarnya sudah serumah saja, tapi udah nggak sejiwa sudah. Saya ngambil contoh dari diri saya lah Bapak Ibu ya. Saya dulu Bapak Ibu dengan istri dulu ayah bunda adalah pernah terjebak dengan serumah tapi nggak sejiwa ini. Seperti apa contohnya? Kami berpura-pura dalam rumah tangga kan. Pura-pura bahagia, sakinah gitu Bapak Ibu ya. Misalnya apa? Kalau setiap pergi kondangan gitu Bapak Ibu, saya selalu bilang sama istri saya, "Dek, ayo gitu." Maksud istri saya, ini dalam rangka apa Mas? Tak gandeng gitu loh Pak. Gitu. Kata istri saya, acting kan? Gitu. Saya bilang, ya udahlah gitu Pak. Kata istri saya, Mas nggak lelah acting? Kenapa nggak menyelesaikan persoalan ini? Sementara anak-anak itu nyontoh kita Pak. Wajah kita itu wajah pemain sandiwara gitu Pak. Setiap hari apa nggak lelah? Anak-anak tuh jauh lebih lelah gitu Pak. Ya benar. Jadi saya bilang ya udahlah gitu. Jadi setiap kondangan mau jalan keluar rumah itu saya gandeng istri saya. Apa itu Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada rumah yang sebelah kiri itu guru ngaji saya gitu Bapak. Jadi guru ngaji saya pagi-pagi waktu saya keluar itu lagi nyiram tanaman. Udah, pas di sana. Guru ngaji ngelihat saya jalan berdua, kemudian guru ngaji saya bilang, ya Allah, nggak kemana dicari contoh keluarga sakinah. Dulu istri saya batuk. Ya, kata istri saya, Mas, masih nih, masih saya bilang, karena di ujung sana itu ketua DKM masjid. Udah apa ya? Sama apa nih? Setelah selesai semuanya, saya bilang, udah deh, udah tangannya udah. Istri saya bilang, apa nggak lelah Mas? Kamu acting sepanjang hari.
Kalau orang semacam Dude Herlino itu aktingnya hebat, tambah rekeningnya itu apa? Kalau kita sepanjang hari kita sedang membunuh diri kita dan membunuh anak-anak yang kamu cari makan setiap hari itu apa? Ada Bapak Ibu? Secara emosional, ayah bunda, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Ada penelitian yang menyebutkan kenapa anak laki-laki di Indonesia kecenderungannya sekarang senang dengan teman laki-lakinya, ayah bunda. Salah satunya apa? Salah satunya karena sandiwara yang setiap hari dia tonton gitu Bapak Ibu. Bunda ya, jadi bapaknya itu kalau di hari-hari dengan ibunya itu memperlakukan nggak seenaknya itu Bapak Ibu. Tapi kalau neneknya datang, itu bapak itu sopannya luar biasa gitu. Jadi semuanya itu serumah tapi nggak sejiwa, sedunia tapi nggak sesurga gitu. Baik, ayah dan bunda, maaf tulisannya terlalu kecil ya. Salah satu cara Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah lakukan insyaallah. Bagaimana kita serumah dan sedunia dan sesurga, serumah dan sejiwa. Kata para ahli, mari benahi roadmap pernikahan ini. Ini saya, Bapak dan Ibu sudah lakukan lah insya Allah, Bapak Ibu ya. Ini penting kita lakukan supaya anak-anak jangan menjadi korban setiap hari itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana suami istri bisa serumah dan sejiwa, sedunia dan sesurga? Ayo kita cek, suami istri sudah punya nggak roadmap pernikahan? Udah ya, Bunda? Ini pernikahan mau dibawa kemana sebenarnya? Ya, Bunda. Saya ngambil contoh ke diri saya lagi, ayo. Ya. Nanti kalau waktunya selesai, ya, baik. Saya ngambil contoh Bapak Ibu, roadmap pernikahan. Dulu istri saya pernah tanya, Bang, Mas, ini pernikahan ini, Mas kan nakhoda ya, nakhoda kapal, kemudi gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian beliau nanya, sebenarnya pernikahan ini bawa kemana? Mau kemana tujuannya? Sungguh Bapak dan Ibu, saya nggak mengerti. Nakhoda ini nggak mengerti, kapal yang dibawa ini tujuannya kemana? Tuh, Bapak. Saya jawabnya ke istri saya waktu itu adalah kemana kayak gitu Bapak. Istri saya waktu itu marahnya luar biasa. Mas, kamu ini kepala, kamu nakhoda. Kalau Allah cabut nyawamu sekarang, apa yang kamu pertanggungjawabkan ke Allah, itu kapalmu kemana? Ini amanah yang ada kapal ini kemana? Atau jangan-jangan kapal yang kamu bawa ini nggak jelas sebenarnya mau kemana? Nah, di dunia parenting, ayah dan bunda, salah satu cara untuk kita menghebatkan pernikahan kita adalah kembali kita menyepakati dengan pasangan kita, ini tujuan mau kemana. Bapak Ibu sepakat salah satunya tujuan kita adalah ke sini dalam pernikahan? Sepakat Ibu? Ayah? Salah satu tujuannya ayah, salah satu tujuan ayah sebagai nakhoda adalah kepada Ar-Ra'd 23. Sepakat Bapak Ibu? Ar-Ra'd 23 itu adalah surga yang Allah ciptakan khusus, namanya surga Aden gitu Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu akan ketemu lagi di sana. Suami akan ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak. Itu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, salah satu tujuan pernikahan kita adalah itu. Ibu-ibu masih berdoa ketemu dengan suami sekarang di surga? Agak berat ya? Agak berat ya? Berat. Kalau bapak masih berdoa ketemu dengan istri yang sekarang di surga? Jujur aja Pak. Agak terasa ada tekanan ya Bapak Ibu? Enggak ya? Ayo. Baik. Nah Bapak Ibu, ini hanya sekedar Bapak Ibu sudah lakukan insya Allah. Setelah kita membenahi dua, membenahi spiritual, kita ya budaya, membenahi relasi pernikahan, barulah kita menjalankan yang tiga ini. Satu, pilar yang pertama, ayah bunda, ini juga bunda ayah bunda sudah lakukan adalah mahabbah. Jadi mencintai anak itu Bapak dan Ibu agak susah mencintai anak tanpa mencintai yang di atas ini. Ayah bunda, susah Bapak Ibu mencintai anak tanpa Bapak Ibu mencintai sang pemilik cinta. Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Bapak dan Ibu? Bagaimana kita supaya kita mencintai Allah, bagaimana caranya ayah dan bunda? Harus dekat-dekat dengan Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Berarti ayah bunda yang lahirnya diperbanyak, tilawahnya diperbanyak, gitu Bapak Ibu. Kalau ilmu di luar sana Bapak Ibu, bagaimana mencintai anak itu bisa dengan ilmu parenting Bapak Ibu. Tetapi ternyata penemuan sekarang mencintai anak itu Bapak Ibu, mengasuh anak itu susahnya luar biasa tanpa kita meminta mencintai yang pemilik dari anak. Bapak Ibu yang berkesempatan taala, semua fasilitas dalam pendidikan atau apa saja Bapak Ibu menjadi nothing ketika kita nggak dekat dengan sang pemilik dari anak. Nah ini ada urutan-urutannya ayah dan bunda. Mencintai anak, pastilah kita mencintai Allah lebih dahulu, mencintai ayah dan ibu kita, orang tua kita, mencintai diri dan mencintai pasangan, dan mencintai sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Baik.
Nah, apa fungsinya? Mengapa penting mencintai ini? Ayah dan bunda, ini seperti yang ayah bunda sudah ketahui, kebutuhan dasar bagi anak-anak, gitu ya bunda ya. Seperti misalnya di hari hikmah, kenapa anak-anak bapak ibu datang pertama itu ke sekolahan itu disambut dengan ibu-ibu, dengan ustadz dan ustazah, dan dengan sambutan yang ceria gitu bapak ibu ya, dengan panggilan yang mesra. Kenapa itu bapak ibu? Karena itu adalah kebutuhan dasar anak-anak. Bahkan bapak ibu kalau di sekolah itu, kepala sekolahnya pagi-pagi itu udah nanyain ke guru-gurunya sebelum menyambut anak-anak, kamu ada masalah nggak di rumah? Kenapa kamu nggak bisa senyum? Gitu loh bapak ibu. Nah kalau ada guru yang nggak bisa senyum pagi hari, sama kepala sekolahnya disuruh sholat dulu gitu bapak ibu, karena ini berbahaya buat anak-anak. Bapak ibu bayangkan anak-anak datang, nih ibu nyambut, assalamualaikum bu, waalaikumsalam, kamu sehat, gitu lah bapak ibu. Gitu ya bunda ya. Nah ayah bunda lihat di Al-Hikmah, kenapa guru-guru itu pertama datang itu dicek dulu sama kepala sekolah, kamu sehat nggak? Berantem nggak sama suami tadi? Gitu bapak ibu ya. Iya aku berantem sama suami. Kamu masih bisa senyum nggak? Udah nggak bisa senyum, kamu istirahat dulu, pergi ke musola, sholat dulu udah apa? Dalam rangka apa itu ayat? Dalam rangka apa? Kita nggak mau berkhianat dengan kebutuhan dasar anak-anak kita dulu apa itu? Saya membayangkan bapak dan ibu, kenapa guru-guru menyambut seperti itu? Saya khawatir karena rumah dia nggak dapat itu sebenarnya bapak ibu. Bapaknya sudah berangkat, ibunya sudah berangkat, nggak ada kebutuhan dasar. Bagaimana dia berjalan ke sekolahan tanpa ada kebutuhan dasar terpenuhi gitu loh Pak. Jadi kalau saya membayangkan anak-anak kita seperti zombie jalan gitu Pak Ibu, pergi ke sekolah, di rumah nggak ada pelukan, nggak ada physical touching, nggak ada kamu hebat sekali, kamu matamu indah sekali, nggak ada tuh Pak Ibu. Ibu bapaknya udah berangkat, kemudian dia berangkat gini ya Pak, datang ke sekolahan, ketemu dengan ibu guru yang tadi juga dimarahin sama suami di rumah kita ya Pak. Assalamualaikum Bu Guru, gitu apa Ibu? Kata bu gurunya, Waalaikumsalam. Kata anaknya, kayaknya sama nih penderitaan kita nih. Apa itu? Ayah bunda, kalau anak-anak kelas 3 ke bawah, emosional bermasalah, pasti bermasalah kognisinya. Itu apa itu? Pasti dia rumit untuk belajar. Itu apa itu? Ya bunda ya? Nah kalau anak kelas 4 SD ke atas, lain lagi. Baik. Itulah sebabnya ayah dan bunda, rasa mahabbah itu adalah fondasi aman nyaman. Sepakatlah Bapak dan Ibu ya. Mahabbah itu adalah bahan dasar citra dan harga diri. Apa Bapak Ibu? Jadi mencintai anak itu bahan dasar. Maksud saya gini Bapak Ibu, kenapa saya menyebut citra diri? Citra diri itu adalah target perkembangan. Kalau Bapak Ibu, Bu Guru punya anak 0 sampai 7 tahun, targetnya perkembangan itu cuma satu, membentuk citra diri, self image gitu Bapak Ibu. Self image itu apa? Anak memandang dirinya seperti apa aku, gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu, mahabbah itu sangat penting bagi anak 0 sampai 7 tahun. Apa contohnya? Anak 0 sampai 7 tahun supaya citra dirinya hebat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jangan pernah berhenti memuji anak, itu Bapak Ibu. Ya, ayah bunda ya. Karena dengan memuji itu dia mendapatkan rasa cinta yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Bapak pulang dari pekerjaan. Bapak sudah ambil sepatu, Bapak taruh di rak sepatu, anak Bapak yang usia 0 sampai 7 tahun, Bapak Ibu, insya Allah akan datang tuh ke rak sepatu. Terus dia bilang, ya sepatunya taruhnya gini Bapak Ibu. Apa benar dia mengerapiin sepatu ayah? Benar nggak? Kan sepatu udah rapi kok. Apa yang diinginkan Bapak Ibu? Perhatian. Dia hanya ingin mengatakan gini, ya kita udah 9 jam nggak ketemu ya, boleh nggak validasi? Aku ini anak yang seperti apa? Gitu Bapak Ibu. Itu yang diinginkan, itu namanya citra diri gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau ibu masak di dapur dan goreng tahu, dia datang, Bun, aku boleh nggak bantu goreng tahu? Apa yang diinginkan? Apa benar dia mau goreng tahu? Enggak. Apa yang dia menginginkan ke ibu? Please, ngomongin ke aku ini anak yang seperti apa gitu loh Bapak Ibu. Terus kenapa ibu harus mengatakan panas, gitu loh Bapak Ibu. Dia hanya butuh satu. Kalau ibu kasih satu itu dia pergi gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena citra dirinya sudah selesai. Dan itu basicnya cinta gitu Bapak Ibu. Kalau kita nggak basicnya cinta, kita akan mengatakan gitu. Dia datang, kita lagi goreng tahu, dia datang. Kalau laughing kita nggak kuat, kita akan mengatakan gitu. Padahal sebenarnya apa? Hanya dia mau mengatakan, Bu, boleh nggak ngomongin aku ini anak yang seperti apa gitu Bapak Ibu. Yang dia tunggu hanya mengatakan, ya Allah nak, makasih nak ya, kamu suka sekali membantu ibu. Habis itu dia pergi Bu. Gitu ya, Bunda ya. Baik.
Ayah dan bunda yang berkata Ta'ala, ini contoh saja. Saya khawatir yang di belakang nggak bisa ngelihat. Saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Contoh mahabbah itu adalah, contoh sederhananya adalah seperti sentuhan gitu Bapak Ibu ya. Sentuhan. Apa tadi yang saya sebutkan? Kalau Bapak Ibu punya anak 0-7 tahun, ayah bunda, jangan lebih jaraknya 45 cm kalau memberikan mahabbah ke anak. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Ini dampak mahabbah ayah bunda. Bapak Ibu bisa melihat di sekolahan, di Al-Hikmah. Kenapa anak-anak menjadi hebat berkembang kognisinya? Kenapa anak-anak tidak berkembang tidak sebanyak yang bisa dikontrol? Karena salah satunya adalah gurunya mahabbahnya besar, gitu ya. Gurunya laughingnya kuat. Bagaimana gurunya bisa laughingnya kuat? Apa tadi Bapak Ibu? Kenapa begitu hebat dia mencintai anak-anak? Karena dipastikan dia mencintai Allah lebih dahulu, gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa Ustadz Fatih akan di Qatar sana setiap sekali sebulan dia periksa masing-masing gurunya, gitu Bapak Ibu. Kamu dalam bulan ini qiyamul lailnya berapa yang kosong, gitu Bapak Ibu. Kamu dalam bulan ini berapa tilawahnya, gitu Bapak Ibu. Kamu dalam bulan ini berapa kali menangis berdoa mendoakan anak-anak muridmu, gitu lah Bapak Ibu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka supaya mahabbahnya ke anak-anak itu hebat. Supaya mahabbah ke anak hebat itu dia harus mahabbah dulu kepada Allah. Baik. Yang ini kiat membangun mahabbah, laughing kepada anak-anak. Saya menyebutnya small step, gitu Bapak Ibu. Hal yang kecil saja, ayah dulu. Muji anak-anak, gitu Bapak ya, menghargai anak-anak. Kalau anak Bapak Ibu kelas 3 ke bawah dipuji, kalau kelas 4 SD ke atas dihargai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti maaf nih Bapak Ibu, kalau anak kelas 3 ke bawah tadi, kalau dia bilang aku bisa mewarnai bunda, ayah, bunda pas tuh mengatakan ya Allah, tabarakallah, hebat sekali. Tapi bagi anak-anak kelas 4 SD ke atas, jangan dipuji lagi tuh Bapak Ibu ya. Gimana caranya ayah dan bunda? Dihargai. Jadi dihargai. Anak kelas 4 SD ke atas, dosen bilang sama bunda gini, ayah, ya aku tadi di sekolahan bisa mengerjakan pekerjaan yang paling sulit. Ayah pas kalau mengatakannya gini, Masya Allah nak, kamu pasti bekerja keras untuk hasil yang hebat. Nah itu karena perkembangan emosinya sudah berbeda. Baik. Ini cara saja Bapak Ibu, small step itu nggak usah buru-buru gitu Bapak Ibu, tapi langkah-langkah kecil saja. Pilar yang kedua ayah dan bunda adalah tarbiyah, pengasuhan. Jadi bagaimana menjaga fitrah anak? Yang pertama mencintai, ya Bapak ya. Yang kedua adalah memfungsikan diri ayah bunda adalah pelaku coaching, pelaku tarbiyah, ya Bapak Ibu ya. Jangan serahkan kepada orang lain lebih dahulu, gitu ayah bunda ya. Jadi kalau datang ke sekolahan itu, datanglah ke sekolah, wahai teman-teman Al-Hikmah, boleh nggak bantu saya, gitu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi jangan wahai teman-teman Al-Hikmah, tak serah sakarepmu, gitu Bapak Ibu ya. Anakmu jadi apa terserah, gitu Bapak. Nggak gitu Bapak Ibu ya. Kenapa saya ngomong ini? Karena penelitiannya Bapak Ibu bisa dibaca di Global Parent Survey. Di seluruh dunia dilakukan penelitian terhadap orang tua. Indonesia itu ranking kedua Bapak Ibu. Yang orang tuanya menyerahkan semuanya ke sekolah. Benar. Nomor 1 India. Jadi yang mengajarkan tauhid ke anakmu mana? Al-Hikmah, gitu Bapak. Yang mengajarkan sholat ke anakmu siapa? Al-Hikmah, gitu Bapak. Yang mengajarkan ibadah ke anakmu Al-Hikmah, itu nomor 2 di dunia itu kita. Kalau sekolah mah seneng gitu Bapak Ibu ya, kalau sekolah gitu. Seneng nggak sih? Seneng nggak seneng ya Bapak Ibu ya, tambah stres juga ya. Nah, baik. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengcoaching anak-anak? Karena fitrah yang 5 ini amanah Allah SWT yang Allah akan tanyakan nanti kelak kemudian hari. Sepakat Bapak dan Ibu? 5 ini ya. Jadi ayah nanti urusannya bukan hanya urusan fisik saja, itu Bapak Ibu. Sepakat ayah ya? Jadi tugasnya ayah bukan hanya mencari uang yang halal dan baik saja, tapi ayah juga bertugas untuk urusan emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ayah dan bunda kita mengcoaching anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangan. Tadi saya ambil contoh apa Bapak Ibu? Opening kelas 1 pasti berbeda dengan opening kelas 5. Gitu Bapak Ibu ya. Karena secara emosi pasti berbeda. Bapak Ibu melepas anak TK, anak kelas 1, kelas 2 berbeda dengan melepas anak kelas 4, 5, 6. Kenapa berbeda Bapak Ibu? Karena tahap perkembangan emosinya berbeda, gitu ya Bunda ya. Baik.
Secara intelektual, misalnya bapak dan ibu, secara intelektual berbeda tahap perkembangannya, beda ya Bapak Ibu, beda ya. Kalau tadi apa ayah dan bunda, kalau anak kelas 3 SD ke bawah, kalau dia ada persoalan, bapak dan ibu guru dan bapak ayah bunda bantu segera, gitu ya bunda ya. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 ayah dan bunda, anak bapak ibu 4, 5, 6 dia ada persoalan, jangan dibantu gitu lah. Karena begitulah contoh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Anak kelas 4, 5, 6 ke atas itu bapak ibu harusnya fasilitasnya ditarik gitu bapak ibu ya. Karena itu proses 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu proses melahirkan anak laki-laki dan memperempuan anak perempuan. Itulah sebabnya bapak dan ibu-ibu kalau datang ke Halimah, bapak ibu pelan-pelan dengerin kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kelasnya sepi, maksudnya itu pak guru dan bu gurunya, ustadz dan ustadzanya nggak banyak ngomong, berarti kelas itu normal. Itu apa? Ya bapak ibu. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 guru pak gurunya ngomong aja bapak ibu, berarti nggak pas jadi guru. Itu bapak ibu. Karena yang harus banyak ngomong adalah anak-anak, gitu bapak ibu. Gurunya hanya menjadi coach. Coach itu kan nggak boleh banyak ngomong, gitu bapak ibu. Coach itu hanya bertanya, gitu bapak ibu. Coach yang terbaik seperti Nabi Ibrahim itu hanya bertanya, gitu bapak. Kalau ada persoalan jangan diselesaikan. Itu kelas 4, 5, dan 6, 7, 8, 9. Baik. Ayah dan bunda yang Allah SWT, kenapa kita mengcoaching anak-anak? Karena ini target kita. Ayah bunda, ini target kita, target Al-Hikmah adalah satu ini. Apa itu Bapak Ibu? Jangan meninggalkan anak yang lemah. Jadi kalau gitu kita harus meninggalkan anak yang tangguh. Secara ilmu pengasuhan, anak yang tangguh itu adalah anak yang usia psikologisnya, usia keempat ini lebih matang dari usia biologisnya. Itu apa itu? Jadi itulah sebabnya kenapa tadi bapak dan ibu, guru-guru di sekolahan, anak kelas 4 SD ke atas itu tidak lagi dipuji, itu bapak ibu ya, tapi dihargai. Kalau bapak ibu masih mengatakan apa kabar, alhamdulillah apa, karena kelas 4, 5, 6 itu umurnya sudah 12 tahun secara fisik, bapak ibu memperlakukan secara emosional seperti anak kelas 2 SD. Gitu bapak ibu. Sehingga apa yang terjadi? Pasti umur biologisnya akan lebih matang dari umur psikologisnya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita khianat dengan An-Nisa ayat 9 ini. Gitu ya Bapak? Gitu ya Bapak Ibu? Kenapa Bapak kalau ada anak kelas 4, 5, 6 dia datang ke Bapak, Pak, aku tadi dibully di sekolahan. Ayah kalau bagusnya, ayah nggak usah jawab gitu loh Bapak Ibu. Ayah hanya mengatakan, iya nak, dibully itu berat. Menurut Mas bagusnya gimana? Gitu Bapak Ibu ya. Seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, menurutmu gimana? Jawab. Dan itulah yang menjadi fitnah besar dalam pendidikan dan pengasuhan kita zaman sekarang. Anak-anak kelas 4, 5, 6 sudah harus disapi untuk menjadi dewasa, tetapi dia masih diperlakukan seperti anak kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan 3. Ya, baik. Ini ada contohnya nggak Ayah Irwan? Ini ada nih Bapak Ibu di Sirot, Bapak Ibu bisa baca ini. Yang paling gampang lah Ayah Bunda. Bapak Ibu masih ingat dengan Muhammad Al-Fatih di Turki? Bapak Ibu ya? Umurnya 19 tahun, umur biologisnya 19 tahun, tetapi dia bisa memimpin 250.000 orang. 250.000 orang. Para ahli Bapak Ibu, para ahli yang bukan ahli Islam, ahli beragama Islam, tapi Yahudi, Nasrani dan lain-lain, melakukan penelitian, ini aneh. Orang, anak umur 19 tahun, tapi dia bisa memimpin 250.000 orang. Dilakukan penelitian terhadap Muhammad Al-Fatih, ternyata Bapak Ibu, usia ini yang 4 ini, usianya Muhammad Al-Fatih 19 tahun, usia ininya, spiritual, emosional, intelektualnya itu setara dengan orang umur 24 tahun, 25 tahun kita ini. Ya benar? Jadi itulah sebabnya kenapa coaching itu menjadi suatu alat yang paling penting untuk mengasah anak-anak kita, menjaga anak kita di era digital ini. Ya benar ya? Jadi sesuai dengan tahap perkembangan. Baik, nah sekali lagi saya minta maaf, ini saya khawatirnya nggak bisa dibaca ya, saya terangkan saja. Kenapa kita harus mengcoaching anak-anak kita, Bapak dan Ibu? Marilah kita memahami tumbuh kembang anak-anak kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Anak 0 sampai 7 tahun ini lebih banyak dipegang oleh ibunya. Gitu ya Bunda ya? Maksudnya bukan bapaknya nggak terlibat, tapi PIC itu ibunya. Karena fitrah anak 0 sampai 7 tahun itu banyak sekali irisannya dengan para ibu. Tidak ya, Bunda ya? Nah,
Apa yang harus kita targetkan, Bapak Ibu? Yang kita targetkan di usia 0 sampai 7 tahun itu ini, citra diri gitu Bapak Ibu. Citra diri itu apa? Tentang dirinya, gitu Bapak Ibu ya, tentang dirinya. Tadi apa simpelnya Bapak Ibu? 0 sampai 7 tahun itu, kalau anaknya nggak sering dipuji, nanti bermasalah konsep diri yang tidak besar. Gitu ya Pak ya? Nanti dia bermasalah menjadi seorang suami, ayah bunda ya. Kenapa? Karena dia pasti akan mencari perhatian yang berlebihan, karena dia nggak cukup usia 0 sampai 7 tahun. Kalau menjadi istri atau menjadi orang perempuan, anak perempuan, ini paling sulit nanti berkembangnya gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Ayah bunda? Karena usia dia harus dipuji, tapi dia nggak mendapatkan pujian. Cek. Saya punya mic aja kali Pak, mungkin baterainya habis. Cek. Iya. Saya punya wireless aja. Oke. Wireless. Ya. Mati juga guys. Cek. Ini bisa? Oke. Nah, Bapak Ibu yang melakukan SWT, sambil kita nunggu mic, kedengaran di belakang? Enggak ya? Kalau pura-pura dengar aja nggak apa-apa. Ya. Jadi 0 sampai 7 tahun, PIC-nya adalah ibu gitu Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya mengatakan, ibu 0 sampai 7 tahun, anak ibu harus bau tangan ibu, jangan bau tangan orang. Itu Bapak Ibu ya. Harus lebih banyak ibu yang pegang. Itu ya Bunda ya. Karena apa? 0 sampai 7 tahun itu masa penyimpanan anak sepanjang hidupnya, itu masa penyimpanan terbaik. Mau pendengarannya, mau kulitnya, mau penglihatannya, itu yang terbaik. Itu ya Bunda. Jadi kalau gitu Bapak dan Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, jangan sampai kalau ada orang lembaga yang menginterupsi kita, anak Bapak Ibu mau sekolahkan ke sekolah yang lain, pahami betul, katakan kepada sekolah itu, kamu ngerti nggak soal jadi ibu seperti apa gitu lah ya Bunda. Karena begitu pentingnya usia 0 sampai 7 tahun. Ya, baik ayah dan bunda. Kemudian 0 sampai 7 tahun itu saya ngelihat ini citra diri ya Bapak Ibu ya. Citra diri itu self image. Oh, 20 menit. Oke. Makasih. Nah, kemudian anak-anak kita Bapak Ibu yang citra dirinya nggak berkembang dengan baik, itu Bapak Ibu ya. Inilah yang tadi BKKBN melakukan penelitian, anak 16 sampai 20 tahun, anak perempuan yang sudah menyerahkan diri, yang melakukan hubungan suami istri itu, yang jumlahnya 3% itu, salah satu penyebabnya adalah karena di usia 0 sampai 7 tahunnya nggak lengkap pujiannya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika dia besar, ayah dan bunda, ada seorang laki-laki yang melihat dia, ngomong sama dia, mengatakan sederhana aja sebenarnya. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang bilang kepada anak perempuan yang citra dirinya nggak lengkap di usia 0 sampai 7 tahun. Anak laki-lakinya bilang gini, maaf aku ngelihat matamu dari tadi, karena sepanjang hidupku aku nggak pernah ngelihat mata seindah matamu gitu loh. Sederhana bagi kita yang lengkap di usia 0 sampai 7 tahun. Ujiannya gitu Bapak Ibu. Tapi tidak sederhana bagi seorang anak perempuan yang ketika 0 sampai 7 tahun, ibunya lagi goreng tahu, anaknya datang, "Bun, aku boleh nggak bantu goreng tahu?" Hai, gitu Bapak Ibu. Ya udah ya. Dia datang ke ayahnya, "Ayah, aku tadi di sekolah." Nah, yang ngomong yang cepat ke ayahnya. Nggak selesai Bapak Ibu. Jadi apa? Ayah dan bunda, citra diri nggak selesai di usia 0 sampai 7 tahun, pasti akan bermasalah dengan harga diri di usia-usia 9 sampai umur 15 tahun. Baik ayah dan bunda yang berkesuman ta'ala, waktunya tinggal sedikit lagi. Usia, kenapa kita perlu mengcoaching anak-anak kita? Karena nanti usia 7-15 tahun atau 8 sampai 15 tahun, kita harus menargetkan yang namanya harga diri. Gitu ya bunda ya? Harga diri itu, Bapak dan Ibu, salah satunya terbaiknya adalah dengan proyek akil balik. Ya bunda ya? Proyek akil balik itu adalah apa yang kita lakukan proyek akil balik? 2 saja. Apa itu Bapak Ibu? Laki-laki kan anak laki-laki dan perempuan kan anak perempuan. Ayo bunda ya. Jadi bagaimana proses ini ayah yang pegang. 9 sampai 15 tahun itu ayah yang pegang. Kalau di sekolahan Bapak dan Ibu 9 sampai 15 tahun, yayasan akan memeriksa guru laki-laki atau tidak gitu Bapak Ibu. Jadi di usia 9-15 tahun penting sekali
guru laki-laki di usia itu, bapak dan ibu, yang punya kelaki-lakian, karena dia akan melatih anak laki-laki menjadi laki-laki dan anak perempuan menjadi anak perempuan. Baik, ayah dan bunda yang bersyukur taala. Kemudian yang kenapa kita harus mengcoaching anak-anak? Ini juga sudah kita lakukan, bapak ibu di rumah dan di sekolahan. Berbeda cara mengasuh anak laki-laki dan perempuan. Beda bapak ibu ya, pasti berbeda. Al-hikmah berbeda, memperlakukan anak laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Karena roadmapnya berbeda gitu loh bapak ibu. Ini secara sederhana bapak ibu, ini tujuan kita mengasuh anak laki-laki. Tujuan kita mengasuh anak laki-laki nanti di usia 23 tahun ke atas, kita pastikan dia punya kelaki-lakian. Anak kelaki-lakian itu yang 7 ini. Ayah bunda ya. Jadi inilah kerjasama. Kenapa ibu kerjasama dengan Al-Hikmah? Karena di Al-Hikmah itu akan memastikan insya Allah membantu bapak dan ibu anak laki-lakinya punya 7 kelaki-lakian itu. Bapak ibu ya. Jadi anak laki-laki ayah Irwan boleh nggak menjadi seorang insinyur? Boleh, tapi insinyur yang Abdullah gitu bapak ibu. Boleh anak laki-laki kita menjadi seorang pengusaha yang terbaik, pengusaha yang kaya? Boleh bapak ibu. Tapi pengusaha yang kawamun gitu ayah. Itulah sebabnya kenapa ayah dan bunda tadi saya menyebutkan kenapa guru laki-laki misalnya ayah bunda ya harus mengerti cara melatih anak laki-laki seperti apa gitu ya bunda. Kalau tidak nanti apa yang terjadi ayah bunda yang tadi saya sebutkan itu fitnah yang besar nanti kelak kemudian hari. Dia mungkin menjadi seorang insinyur, menjadi seorang kaya raya, tetapi dia nggak punya kelaki-lakian gitu baik. Apa kelaki-lakian itu? Yang 7 ini ayah bunda. Itulah sebabnya ayah dan bunda. Saya ambil contoh yang Abdullah ini ayah bunda. Abdullah ini adalah fitrah kelaki-lakian. Laki-laki yang nanti seorang laki-laki umur 23 tahun ke atas yang kalau dia berhasil dia gampang mengatakan oh hebat sekali bapak. Dia akan gampang mengatakan itu bukan karena aku, tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa guru PAUD di Al-Hikmah, guru PAUD dan TK kalau ada anak laki-laki usia 0-7 tahun itu kalau memuji pasti ada kalimat Allah. Itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus ada kalimat Allah? Misalnya gini, Ustazah aku tadi itu sudah selesai mewarnai. Kata ustazahnya bilang Masya Allah, tabarakallah nak, kamu hebat mewarnai, koma atas izin Allah. Kenapa disebut atas izin Allah? Karena 20 tahun kemudian dia harus menjadi seorang laki-laki yang Abdullah gitu Bapak. Gitu ya bunda ya. Kenapa bapak memuji anak laki-laki bapak di usia 0-7 tahun selalu menyebut nama Allah? Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti usia 23 tahun ke atas dia harus dipastikan menjadi Abdullah. Nah kemudian anak perempuan, Bapak Ibu, anak perempuan di usia roadmapnya pasti berbeda. Ini ada 7 keperempuanan yang kita bekerja sama dengan pihak sekolah memastikan anak perempuan kita mendapatkan yang 7 ini. Ayah bunda ya. Ayah Irwan boleh nggak anak perempuan menjadi seorang insinyur, menjadi ekonom? Boleh Bapak Ibu. Menjadi dokter hebat? Boleh. Tapi dokter yang dokter yang al-uns gitu Bapak Ibu ya. Dia seorang pengusaha terkenal perempuan, tapi dia punya 7 ini insya Allah. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu datang ke sekolah, wahai sekolah, aku bawa anak laki-lakiku, boleh nggak bantu aku jadikan dia laki-laki yang Abdullah kelak kemudian hari. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Ini contoh saja ayah bunda yang pengasuh anak laki-laki. Ayah bunda ini hanya sekedar sharing saja. Ini target kita, coaching kita terhadap anak laki-laki. Ini proses tumbuh kembang anak laki-laki. Ini yang saya sebutkan ada 7 kelaki-lakian. Ini prosesnya di sini Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan di usia 0-7 tahun pada anak laki. Kemudian ini anak perempuan, Bapak dan Ibu. Ini ada 7 keperempuanan. Nah salah satunya itu adalah dengan mengenalkan 4 perempuan ini. Ibu-ibu sepakat, khususnya ibu-ibu, anak perempuan ibu di 0-7 tahun jangan sampai tidak pernah diceritakan 4 perempuan ini. Itu Bapak Ibu. PAUD dan TK yang ibu kelola jangan sampai tidak menceritakan 4 perempuan ini. Karena itu amanahnya Tarbiyatun Nisa, gitu Bapak Ibu ya. Anak perempuan Bapak Ibu 9-15 tahun jangan sampai tidak mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh 4 perempuan ini. Gitu ya. Karena target kita jelas. Allah menyebutkan Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi anak laki-laki cara ngasuhnya seperti Nabi Ibrahim, urus anak perempuan seperti ayahanda Imran. Ini proses bagaimana melakukan tarbiyah. Kalau saya bilang adalah memanfaatkan momen saja. Yang terakhir pilar yang ketiga adalah qudwah, keteladanan. Nah ayah dan bunda, bagaimana kita menjadi qudwah dan teladan bagi anak-anak kita? Ada 4, saya cepat saja Bapak Ibu. Jadilah ayah atau bunda yang hadir sebagai model
di 4 hal ini. Hadir sebagai model. Yang pertama itu secara kronologis. Kronologis itu secara fisik ayah. Jadi kalau ayah mau jadi modeling, hadirlah secara fisik. Anak-anak bisa pegang ayah, bisa pegang ibunya. Kemudian yang kedua, jadilah modeling secara psikologis. Itu apa Ibu ya? Psikologis itu di luar dari fisik, memuji anak dan lain-lain. Kemudian hadirlah secara model kesabaran. Kesabaran itu Bapak dan Ibu adalah hadirlah ayah dan bunda sesuai dengan tahap perkembangan yang tadi kita bicarakan tadi itu. Ayah bunda ya. Kalau di usia 0 sampai 7 tahun, Allah mengatakan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara afida. Jadi kalau ayah buat tahap perkembangan punya anak 0 sampai 7 tahun, ayah hadir di 3 hal. Hadir di pendengaran anak, hadir di penglihatan anak, hadir di hatinya anak kita. Baik. Ini keterangannya Bapak dan Ibu, hadir secara kronologis. Gak sempat saya mengatakan ini, tapi saya membuatkan ini buat Bapak dan Ibu di tahap perkembangan. 0-8 tahun itu kapan ayah hadir secara model, kapan ibu secara model. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Contoh saja. Di usia 0 sampai 2 tahun itu mutlak. Mutlak ibu hadir secara kronologis dan hadir secara psikologis. Itu Bapak Ibu ya. Namanya bonding. Bapak Ibu ya. Kalau ibu nggak hadir secara kronologis dan psikologis 0-2 tahun, nanti attachmentnya bermasalah. Kalau bonding itu apa Ibu? Kita, apa yang kita berikan kepada anak, apa kita berikan kepada anak 0-2 tahun, nanti dibalas anak nanti umur 9 tahun ke atas, namanya attachment. Itu apa Ibu ya? Nah bagi ibu ini mutlak nih 0-2 tahun. Demikian juga dengan kehadiran-kehadiran yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan bagaimana cara membangun kodwa, show, don't tell. Jadi ini memang harus dilakukan. Ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mau menyampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah kenapa 3 ini harus kita lakukan? Karena yang 3 ini kalau kita tidak melakukan akan dikerjakan oleh pihak yang lain. Loving, mencintai anak kita, kalau kita nggak kerjakan akan dilakukan oleh pihak yang lain. Banyak sekali orang di luar sana yang mencintai anak-anak kita. Tadi saya cerita Bapak Ibu, saya bantu di beberapa lembaga negara, salah satunya urusan dengan narkoba. Banyak sekali Bapak Ibu yang orang yang menjadi bandar itu jauh lebih hebat dari Bapak dan Ibu. Saya pernah menemui seorang bandar Bapak dan Ibu, seorang bandar yang dia punya 7 sertifikat internasional soal parenting. Itu bandar tuh akhirnya. Sementara kalau ditanya sama kita, saya berapa sertifikat internasional saya, itulah ya benar. Sementara itu orang menghancurkan anak kita, itu dia mengetahui, mencari tahu bagaimana cara mencintai anak-anak kita ini. Ya benar. Kenapa kita harus menjadi coaching, ayah bunda, menjadi coach? Kenapa kita harus jadi pelaku? Sekolah menjadi pembantu? Kenapa kita, Bapak dan Ibu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti Allah memberikan amanah kepada kita dan Allah akan tanya nanti per tahap perkembangan. Begitu kata Ustaz Abdullah Nasiulwan. Usia 0-2 tahun apa yang kau lakukan wahai para ibu ketika Allah memberikan pendengaran, penglihatan yang terbaik, apa yang kau lakukan? Sudahkah engkau membaca Al-Quran di usia itu? Sudahkah engkau memperbaiki bacaan Al-Quranmu atau tidak? Itu Bapak Ibu. Kenapa? Alasan coaching. Yang terakhir adalah modeling ayah dan bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana PR kita sebagai orang tua untuk bikin diri kita menarik ya? Kenapa anak-anak kita lebih suka sama gadget ketimbang ngobrol sama kita? Karena handphone lebih menarik daripada kita gitu ya. Kita mau boro-boro ya Irwan menarik ya. Kita ngobrol dikit aja biasanya sambil ngomel lah ya. Bahkan kita ngajarin anak kita buat sabar aja sambil gimana Bu? Sambil ngomel. Kamu gimana sih jadi anak nggak sabaran banget? Jadi orang tuh yang sabar gitu ya. Ngajarin sabar tapi nggak sabar, ngajarin jangan marah tapi pakai marah gitu ya. Memang ini PR kita yang main gitu ya. Dan kedua, kita variasikan pertanyaan kita ke anak. Biasanya 2 pertanyaan favorit emak-emak nih ayah setiap anaknya pulang. Pertama, ada PR nggak? Yang kedua, gimana tadi di sekolah? Dan jawabannya rata-rata sama juga kayak emaknya, jawabannya biasa aja. Kalau anak kelas 3 ke bawah tuh senang tuh. Senang. Tapi kalau kelas 4 ke atas dia mulai nggak senang tuh, karena kalau 4 SD ke atas itu bunda bagusnya attachment baru achievement. Kalau anak kelas 3 ke bawah tuh achievement, setelah attachment boleh gitu Bapak Ibu. Jadi kalau 4 SD ke atas itu Bapak Ibu jangan tanya capaian gitu Bapak Ibu. Kalau tanya capaian marah gitu.
Ya, contoh bunda sebutkan tadi itu. Kalau anak 4 SD ke atas pulang dari sekolah, ibu dan bapak jangan bilang gini, hafalan nambah nggak, gitu Bapak Ibu. Oh, dia bilang nambah, gampang, gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu mulai dari attachment itu pasti Bapak Ibu. Kalau mau nanyain hafalan juga, nanyain achievement juga, nanti nomor kesekian itu Bapak Ibu. Tapi pegang dulu kuncinya, kunci itu attachment. Tapi kalau anak ketiga ke bawah, itu senang sekali achievement. Bapak Ibu, gimana? Tadi gimana? PR-nya gimana? Ininya gimana gitu? Iya, gitu ada. Dan tadi PR-nya adalah supaya kita hadir utuh ya, hadir secara lahir dan batin gitu, bukan seperti bukunya ayah tadi ya, ayah ada, ayah tiada ya. Baik. Dan kita harus perbaiki hubungan kita kepada Allah, QL yang rajin, tilawah yang rajin dan sebagainya, dan perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Nah, saya yakin nih ayah bunda udah pengen banget dicurhat ke ayah ya. Langsung aja kita buka sesi pertanyaan ya. Tapi karena waktu itu terbatas, sayang banget nih nggak bisa semuanya, cuma bisa 4 orang ya. 4 orang penanya. Ini bisa ini. Kepada ayah Irwan, dan tolong pertanyaan singkat, padat dan jelas ya. Curhatnya jangan di sini dulu ya ayah bunda ya. Ya baik, 2 penanya dulu. Bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irwan, saya Irwan. Dari saya itu seorang ibu pekerja dari keuangan laki-laki. Yang satu karakternya introvert, yang satu extrovert. Kelas berapa Bu? Kelas. Yang introvert itu masa remaja, kelas 1 SMP, kelas 2. Yang extrovert itu masih SD. Karena keterkaitan sama saya jadi pulang sekitar pada maghrib ya. Jadi apa yang saya lakukan pertama kali ketika saya masuk rumah adalah menanyakan kepada mereka, bagaimana kabarnya hari ini di sekolah. Ya. Untuk yang anak kecil yang masih di SD, dia tidak antusias menceritakan sesuatu dari sekolah. Tapi untuk yang remaja ini, paling dia jawab seperti tadi, aja kan. Benar kan? Tidak ada sesuatu yang istimewa atau apa? Aja. Nah, kalau menurut saya, apakah saya itu salah atau menurut saya salah? Ya. Karena kadang dengan kondisi saya seorang ibu bekerja, kadang dengan kesadaran emosional saya itu sudah sangat berubah ya. Jadi saya mohon tips atau saran sebagai saya ibu bekerja yang pulangnya pada pagi ingin coaching ya, ingin menceritakan menggambar kepada anak saya bagaimana sarannya supaya bisa berkomunikasi lebih baik. Pertanyaan yang kedua, jika di fase 0 sampai 7 tahun itu masa menghantar kami selaku orang tua terjadi kekurangan atau kesalahan dalam protokol kesehatan anak-anak kami. Apakah ada cara untuk mengatasi atau mengurangi kesalahan atau kekurangan kami di masa yang tinggal waktu itu? Baik. Makasih Bu Ira. Saya jawab langsung aja saya. Bun, pertama Bun, saya jawab dulu yang kedua ya Bun ya. Yang kedua. Jadi kalau kita ada tahap perkembangan tuh Bun, 0 sampai 7 tahun, 7, 15 sampai 21 tahun, 23 tahun. Kalau ada Bun dari umur 7 tahun, 8 tahun itu ada namanya restrukturisasi yang pertama. Restrukturisasi pertama itu adalah reparenting yang pertama. Apa yang bisa dilakukan kalau Bunda punya anak umur 8 tahun, 9 tahun, Bunda bisa mengevaluasi apa yang Bunda tidak lakukan di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau saya Bun, evaluasi 0 sampai 7 tahun itu cuma 5 aja. Anak-anak optimal nggak dapat kehangatan. Kehangatan itu hubungan Bunda dengan suami. Ya. Yang kedua adalah anak-anak dapat nggak kedekatan. Kedekatan itu fisik. Seberapa banyak Bunda melakukan touching dengan mereka, itu budaya dipeluk dan lain-lain. Ketiga adalah kelekatan. Kelekatan itu psikologis, Bun. Seberapa banyak dipuji dan lain-lain. Keempat dan kelima, seberapa banyak anak 0 sampai 7 tahun itu Bunda dengan ayah terikat dan terlibat dengan aktivitas anak-anak. Gitu ya. Kalau itu misalnya Bunda lupa, abai, itu Bunda misalnya, atau karena kesibukan Bapak dan Ibu, kalau dia umur 7, 8 itu masih bisa diulang, namanya reparenting atau reschema. Anak-anak itu kalaupun dia misalnya kehangatan kurang, Bunda masih bisa ganti itu, ya. Nanti ada tiang lagi Bun di umur 14-15 tahun, itu restrukturisasi yang terakhir. Kalau anak Bunda umur 14, 15, 16 tahun,
bunda cek, misalnya yang tadi bunda sebutkan, anak bunda di usia 9 sampai umur 15 tahun, misal bunda lupa namanya program akil balik, gitu bunda ya, atau di umur 9 sampai 15 tahun harusnya memang ayah yang muncul, tapi mungkin karena kesibukan ayahnya nggak muncul, sehingga anak laki-laki tidak mendapatkan proses Abdullah tadi, proses kohon tadi itu. Nah, apa yang bisa dilakukan 14, 15, 16 masih bisa tuh diulang. Tetapi kalau sudah umur 15-16 tahun ke atas, karakter itu akan menjadi kepribadian. Dia akan internalize ke dalam dirinya, Bu. Kalau dia nanti habis mandi, dia taruh handuk di mana-mana, bagi dia nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah. Karena apa? Kita mengatakan, nah itu handuk taruh di situ. Kamu kok nggak bertanggung jawab, gitu. Dia nggak bisa melakukan tanggung jawab karena dia nggak dapatkan itu di usia terbaiknya dia. Itu udah ya. Itu udah ya. Jadi umur 15 tahun ke atas. Jadi persoalan Bun, apa yang harus kita lakukan gitu loh ya. Kalau anak-anak kita misalnya 0 sampai 7 tahun, kalau di umur 8-9 masih bunda tuh bisa ganti. Kalau 15 tahun ke bawah tidak ada proses akil balik, sudah di rumah nggak ada, di sekolah pun nggak ada program akil balik ini. Itu udah ya. Nah, apa yang terjadi umur 15-16 tahun ke atas? Kalau saya Bun bayar utang Bun, gitu. Sebab tadi kita udah terangkan 0 sampai 7 tahun itu Bun sangat berpengaruh nanti kepada dia usia dia suami jadi suami dan istri. Kalau di usia 0 sampai 7 tahun nggak terlatih empatinya, dia mungkin nanti Bun akan menjadi suami yang terlalu peduli dengan istrinya gitu. Kenapa? Contoh saya Bun. Dulu saya istri saya ngeluh, kenapa Mas nggak bisa muji saya gitu Bun. Ngatain sayang kayak sama saya gitu atau apa kayak susah. Kenapa saya susah ngomong minta maaf gitu Bun? Susah. Saya bilang sama istri, saya bilang bukan saya nggak mau memujimu, bukan saya nggak mau bilang terima kasih sama kamu, bukan saya nggak mau minta maaf kepada kamu. Saya nggak punya, bagaimana saya memberi kalau saya nggak punya gitu? Saya nggak punya itu di usia terbaik saya gitu. Di sekolah nggak dapat, di rumah nggak dapat, terus bagaimana saya memuji kamu kalau saya nggak punya? Gitu. Jadi menurut saya memang harus dilatih ulang, gitu ya. Jadi kalau dia nggak, misalnya gini Bun, anak bunda di umur 15 tahun. Habis mandi, handuknya taruh di mana-mana, urus itu, urus, ya udah ya. Atau gini, ini anak bunda nih, misalnya umur 89, bunda lagi duduk, ini minumnya bunda. Anak umur 89 dia jalan-jalan, dia lari-lari, kemudian dia haus, dia ambil punya bunda. Kalau umur 7-89 diurus nih Bun, diurusin. Bilang kalau dia ambil, tahan Bun. Bilang sama dia, ini bukan punyamu, ini punya ayah, punya bunda. Sebab saya 2,5 tahun saya bantu sebuah lembaga usul korupsi. Kenapa orang banyak korupsi di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah ini. Di usia di mana Allah sudah mengenalkan mana kanan mana kiri, kitanya nggak mengatakan ini baik ini tidak baik gitu. Sehingga ketika dia besar, dia susah gitu loh untuk menjelaskan kalau ada orang ini kwitansi tertulis 10 juta, harganya sebenarnya 5 juta. Dia susah untuk mengatakan kepada orang ini, pada atasannya ini tidak benar, susah. Nah, jadi bisa bunda ulang, bisa Bun. Nah, jawaban yang kedua Bun adalah untuk persoalan utang pengasuhan ini menurut saya jangan bunda, harus kami. Itu udah ya, harus kami. Karena untuk membayar hutang ini perlu effort yang luar biasa, perlu ketahanan yang luar biasa. Dan biarlah itu jalan surga kami. Itu apa ya? Jadi bilang lama suami, ini kita di usia 0 sampai 7 tahun kita nggak pernah hadir di rumah. Itu apa ya? Anak-anak nanti akan, kalau dia laki-laki, dia akan membuat susah istrinya. Seperti saya gitu loh. Muji aja susah gitu loh. Minta maaf aja susahnya luar biasa. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 7 tahun saya nggak dapatkan itu. Ya di usia 8 sampai 15 tahun saya nggak dapatkan itu juga gitu. Jadi bisa membayar, bisa. Gitu. Nah pertanyaan yang pertama Bun, apa yang harus Bunda lakukan terhadap anak yang nomor 1? Kalau saya yang pertama itu Bun adalah, ini lagi-lagi saya mengatakan ini umurnya ayah. Biarlah ayah yang lebih banyak berinteraksi. Anak-anak umur segini itu 2 Bun, komunikasi dengan anak umur yang tadi Bunda sebutkan. Kalau dia berbicara, dengarkanlah dengan empati. Ya kalau dia berbicara Bun, dengarkan empati. Dengarkan empati itu maksudnya adalah 5 dia bicara, 1 Bunda dan ayah ngasih respon. Jangan banyak kita bilang. Misalnya gini, ayah, Bun, aku rasa hidup ini udah susah banget. Bunda nggak usah ngomong, emang nak susah banget, Bunda juga begitu, nggak usah, itu nggak usah, karena syaratnya itu tadi Bun. Kalau dia bicara, dengarkan dengan empati. 5 dia ngomong, 1 kita ngomong. 10 dia ngomong, 2 kita ngomong. Itu Bunda ya. Kalau kita mau bicara dengan dia, bicara dengan respect.
Respect itu menghargai dia. Bang, menurut abang pas nggak kalau bunda ngomong sekarang? Itu udah ya. Itu paling pas dengan anak gitu. Kalau anak yang umur tadi itu, Bun, anak yang umur kelas 3 tadi ke bawah itu, menurut nama saya adalah paling sederhana sekali. Yang paling diinginkan itu memang adalah achievement, Bun. Jadi target-target yang dia dapatkan gitu loh, Bunda. Kalau kita ngomong sama dia apa? Yang lebih konkret apa gitu, Bun. Dia sebenarnya menyelesaikan PR-nya berapa, di sekolah apa yang dapatkan. Itu paling mendekatkan diri. Terakhir, Bun, menurut nama saya adalah terakhir. Ini kembali ke saya juga sebenarnya. Mungkin ke bunda, gitu menurut saya. 0 sampai 7 tahun itu umur yang paling sulit buat para ibu menjawab pertanyaan depan Allah. Jadi menurut mas saya kalau 0 sampai 7 tahun misalnya nggak sempat kita lakukan yang terbaik, menurut mas saya bayar dulu yang 0 sampai 7 tahun. Allahu a'lam. Mohon maaf kalau kurang. Memang bilang sama istri gitu Bapak Ibu ya, tolong bantu aku supaya anak-anak citra aku depan anak-anak itu akan menjadi bagus gitu. Karena gini ayah, kita susah memberikan nasihat dan pesan kepada anak kita kalau dia nggak punya kesan yang baik tentang kita. Kenapa Nabi Ismail nanya ke Bunda Hajar, ayahmu itu seperti apa sih Bun? Bunda Hajar mengatakan ayahmu itu pejuang ilallah yang luar biasa. Jadi Bunda Hajar membuat kesan yang luar biasa supaya Nabi Ibrahim bisa memberikan pesan yang ditunggu-tunggu yang ditaati oleh Nabi Ismail. Saya punya contohnya ya, guru saya nih, nama beliau almarhumah Ustazah Yoyo Yusro, itu Bapak Ibu ya. Jadi beliau dulu beliau kan orang yang bisa bercerita gitu ya, tapi pasangan beliau bukan orang yang bisa bercerita. Nah, tapi anak-anak kan pengen bapaknya bercerita gitu. Nah, si ibu ini menjadi co-host, Bapak Ibu. Jadi si ayah ini sudah latihan bercerita depan anak-anak gitu. Tapi nggak bisa juga gitu Bapak Ibu. Tapi anak-anak kan butuh ayahnya, Bapak Ibu ya. Nah, Ustazah Yusro almarhumah, mudah-mudahan Allah memberikan yang luar biasa buat beliau. Kemudian beliau yang bercerita, tetapi beliau melibatkan suami beliau gitu. Jadi anak-anak tetap mendapatkan kesan yang baik bahwa ayah itu adalah ayah yang out of the box gitu. Ambil contohnya ayah. Beliau bercerita, nah suatu hari Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dalam suasana panasnya luar biasa. Berjalanlah Rasulullah dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berjalan di matahari yang panas kan. Kemudian Abu Bakar terkena duri, Abu Bakar kesakitan. Ustaz Rio bilang, Bi, sakit. Masa sakit aja nggak bisa gitu loh, Pak Ibu. Tapi ini jadi anak-anak tetap merasakan bahwa ayah itu punya. Intinya begini ayah. Anak 0 sampai 7 tahun dia butuh ayah itu 2. Dia butuh ayah secara fisik, butuh ayah secara psikologis. Sebenarnya anak 0 sampai 7 tahun nggak punya ayah secara fisik dia siap. Tapi jangan tidak punya ayah secara psikologis. Bagi anak umur 10 tahun sampai umur 15 tahun, dia mendapatkan ayah 2. Itu nggak bisa dinego. Dia punya ayah secara fisik, dia punya ayah secara psikologis. Kenapa dia butuh ayah secara fisik? Karena dia akan merekam laki-laki itu seperti apa, ngangkat benda itu seperti apa. Dia akan merekam fisiknya ayah. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan hal semacam ini? Bisa nggak diganti gitu, Bapak Ibu? Kalau anak 10 tahun ke atas bisa nggak? Kalau ayahnya nggak ada, bisa. Bunda Hajar, Nabi Ismail butuh ketika usianya 9 tahun ke atas, dia butuh Nabi Ibrahim secara fisik. Tapi Nabi Ibrahim jarang pulang, Bapak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Bunda Hajar? Setiap ada kabilah yang datang ngambil air Zam-Zam, Bunda Hajar keluar dan Bunda Hajar tanya ke kabilahnya, wahai kabilah, kalian dari mana? Kabilah menjawab, kami dari sana Bunda, kabilah ini. Apa kehebatan kalian? Kami hebat berburu, ajarkan ke Ismail. Itu Bapak Ibu. Ini salah satu cara kalau ayah dihadir umur 10 tahun nggak ada. Kemudian yang kedua apa ya tadi? Saya khawatir ya. Kalau keyakinan yang paling menarik itu di umur fathering ayah adalah dengan anak perempuan dan laki-laki di usia itu kalau saya bersafar. Ya. Jadi ayah pergi bersafar, jangan istri nggak usah diikut, nggak usah ngerepotin. Tuh, jadi ada ya. Jadi kalau saya ya sering-seringlah bersafar berdua ya dengan anak-anak untuk membayar 7 hari 6 hari yang ayah nggak optimal. Jadi bersafar itu ya misalnya nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah ya. Pergi makan bakso berdua dengan anak perempuan ayah itu jauh lebih hebat. Ayah makan bakso berdua, gitu ya, Bunda. Jadi kalau boleh anak perempuan ayah jangan di sini, tapi di sini gitu.
ya. Kemudian ketika dia makan bakso, ayah gitu ya, pegang tangan. Ayah harus, yang tadi saya sebutkan itu, harus ayah rebut rekayasa golden moment. Karena ayah nggak punya waktu yang lain gitu Bapak Ibu. Tetapi anak perempuan mengatakan pada dirinya, dia harus merekam satu kejadian dari ayah, itu walaupun terjadi hanya sekali dalam hidupnya, ayahnya adalah orang yang paling cinta dia. Itu harus direkam anak perempuan. Jadi ayah rekayasa aja, dia lagi makan ngambil sambal, ayah pegang tangan. Terus kemudian dia bilang, kenapa sih pegang tangan aku? Ayah bilang, sepanjang hari Senin sampai hari Jumat, ayah selalu kangen sama kamu. Itu aja ya. Sederhananya seperti itu. Kalau ibunya ikut kan merepotin ya. Lah aku piye? Itu apa Ibu? Enggak usah, itu apa Ibu? Sederhananya begitu aja. Sama ayah bersafar. Kalau anak laki-laki itu, bukan anak laki umur segitu harus ada tantangan ayah. Jadi ayah bilang, mana laki-laki, kita jalan yuk bang, jalan yuk mas, kemana? Abang suka kemana gitu. Nanti dia akan menemukan banyak betul kelaki-lakian yang ayah bertemu dengan dia. Nah itu yang bagi dia itu adalah suatu kedekatan yang luar biasa dengan ayah. Allah. Ya, berikutnya kepada ibu tadi yang kerudung hitam, silakan Bu. Miknya mari dia kalau dibantu miknya. Ibu dan bapak, karena saya menjawabnya dibatasi karena waktu. Ibu dan bapak kalau mau nanti ke WhatsApp saya di 0812 91 38 0011. Tadi ada ini 0812 91 38 0011. Silakan Ibu. Mana tadi Ibu? Oh iya. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi ini dari jadi nanti ini kalau kita dekat, makanya baru sekolah aku ada ngomong ini ada yang main dulu, tapi juga boleh jalan yang lalu. Aku tadi sama yang apa, kamu gimana? Baru kamu tadi gimana? Jadi kayak ini. Jadi saya nggak yang kalau kita sekolahnya sama oke. Tapi kalau sebagai orang lain, maka itu dari atau kalau di lokal dengan bola, katanya itu masih katanya. Iya. Tapi masih lagi ada bola. Jadi kita ada di ini juga itu kalau dari mainnya itu. Tapi dalam main ini ya jadi saya ini kalau lagi main bola dibanding kalau dia cedera itu ada yang jadi makanya itu anak ini bisa dibilang polisi ada lain ya sih jadi dia kalau mengajar aku tidak jadi perhatian itu di mana karena katanya ada beberapa gue ada anak migrasi kalau tidak apa gitu ya kenapa mungkin bisa bawa migrasi kayak ini ya karena itu kan katanya anakku harus sekolah dan ketika keluar, baru ada cerita gitu. Jadi saya yang di sini, apakah anak ini baik-baik aja kalau ada bonus anak lagi? Yang harus aku lihat dari sini, dia mesti dia itu terus bonus tidak? Baik. Baik. Untuk yang kedua tadi saya sampai yang pertama ya, saya belum prosesnya ya. Kalau tadi kita aku kita masih bisa mengulangi dari usia berikutnya. Ada anak lagi bisa bertanya nanti untuk yang sampaikan ini kira-kira ada kumpulan dari orang tua Baik. yang bisa disampaikan. Baik. Pertama saya jawab Bun, kalau bonding itu bisa verbal, bisa fisik itu Bun ya. Bonding. Jadi yang tadi saya bilang itu bonding secara fisik ya Bun. Itu alangkah lebih bagusnya kalau memang kalau kita lagi bonding dengan anak-anak itu jangan jauh-jauh gitu Bun. Itu secara fisik. Tapi bisa nggak bonding kita lakukan non fisik? Bisa Bun. Secara verbal seperti yang kita lakukan tadi itu. Anak-anak senang beraktivitas. Justru beraktivitas itu dia dalam keadaan nyaman dia bisa jawab lebih hebat. Tapi Bunda hadir di situ itu namanya bonding. Tapi secara verbal. Dan kalau secara verbal nggak usah
45 cm kan nggak bisa Bun. Dia main bola nggak harus dekat, nggak bisa 45 cm. Tapi kalau bonding secara fisik, tadi yang disebut bonding secara fisik itu memang bagusnya 45 cm. Saya mau contoh Bun. Kalau membangunkan anak, Bun itu kan fisik ya Bun ya. Yang bagusnya jangan dari dapur Bun, gitu ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan hati-hati dengan pagi hari anak-anak dan hati-hati ketika dia mau tidur gitu Bunda ya. Jadi kalau membangunkan anak pagi hari itu memang bondingnya harus dekat gitu Bunda ya dengan anak kita. Terus kemudian kalau waktunya sisa 2 menit ini, ya. Ini ancamannya terus setiap ya. Kalau saya ngelawan nggak bisa pulang saya Bun. Jadi kalau saya Bun, apakah anak-anak kalau saya Bun dengan pembagian ciri-ciri anak-anak itu menurut saya jangan terlalu tergantung soal itu Bunda ya. Apalagi anak-anak masih di 15 tahun ke bawah gitu kan. 15 tahun ke bawah menurut saya masih banyak kemungkinan mungkin itu akan melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Nah kalau saya pun lebih bagus itu menurut saya adalah tadi yang tadi saya sebutkan itu konsepnya 3 itu aja. Kalau anak mau sampai 7 tahun yang target utama itu adalah citra diri udah selesai. Mau dia seperti apa, target kita utama adalah bangun citra dirinya karena itu fondasi yang luar biasa. Kalau anak muda 15 tahun mau seperti apapun, apakah dia kinestetik atau apa, targetnya adalah harga diri Bun. Self esteem itu yang paling utama kita targetkan itu dulu Bunda. Kenapa Bunda menghargai dia tidak memuji di usia itu? Karena memang targetnya adalah self esteem. Self esteem itu adalah bahan bakar untuk menjadi konsep diri ketika dia umur 15 tahun ke atas gitu. Sudah selesai Bun. Gitu. Nanti Bunda bisa ke WA dan lain-lain. Tapi kecuali kalau Bapak dan Ibu sepakat, kita pura-pura nggak tahu aja sampai asal. Gitu ya, apa ya. Tapi ini memang sudah selesai. Ada lagi? Bun nanti bisa lewat game. Ya tadi ayah ya. Ayah mana tadi ya? Sudah 3 lagi kalau gitu. Ya maaf ya. Lewat WhatsApp saja gitu. Iya. Ya. Khusus buat ayah mungkin nanti gimana kalau kita ketemu ayah aja, apa ya? Tapi nggak di masjid. Ya, nanti nggak ada kopi-kopinya lah gitu Pak itu ya. Jadi bisa lebih santai. Nanti saya minta tolong ke teman-teman Halikmah nanti ayah-ayah kita lebih khusus. Karena saya harus ngomong khusus dengan para ayah. Karena memang yang tadi saya sebutkan itu ayah. Karena ada umur tertentu yang tadi saya sebutkan itu kondisinya gawat di Indonesia. Umur 9-15 tahun itu anak laki-laki harus dilaki-lakikan. Anak perempuan seperempuan dan itu memang ayah. Dan ini yang harus kita bahas. Mohon maaf ya. Rasanya kalau mau ngobrol sama ayah itu sampai maghrib harusnya ya. Iya. Tapi cuma kita harus berakhir di sini. Terima kasih ayah. Sama-sama. Kami ucapkan atas ilmu, inspirasi dan sentuhan hatinya. Semoga ini jadi bekal untuk kita semua ya ayah bunda untuk membersamai anak kita.